Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman tanfa'una bihi wazidna ilman wa hudan wa tuqan ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa walidayhim wa limashayikhina wa lil muslimina wal muslimat innaka antal ghafurur rahim. Tayyib ya abna'i as-salihin wa banati as-salihat fi dauris sani. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa lanjutkan kita mentelaah sebuah kitab yang sangat agung, yaitu berisi atau berbicara tentang masalah keimanan. Seorang ulama, kibar ulama di Mamlakah Arabiyatus Saudiyah, yaitu khususnya di Madinatul Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar hafizahullah taala, mengumpulkan hadis-hadis tentang keimanan sehingga beliau pokoknya membuat sebuah kitab, akhirnya menjadi sebuah kitab namanya Kitab Ahadisul Iman. Baik, insyaallah pada malam ini malam terakhir untuk kita mengkaji hadis yang kedua, yaitu tentang rukun iman. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah beriman kepada Allah, kepada malaikat dan seterusnya. Nah, selanjutnya coba diperhatikan anak-anak ya, karena ini berisi banyak sekali tentang, mungkin ada beberapa hal yang belum kita ketahui, kita akan ketahui bersama insyaallah setelah ini. Maka tolong dicatat baik-baik apa yang Ustaz sampaikan. Ya, tentu Ustaz segera mendengarkan apa disampaikan oleh Syekh di sini. Anak-anak semua tentu mendengarkan dengan baik. Ya, perhatikan. Qala al-muallif hafizahullah taala wal imanu bil anbiya, yaitu beriman terhadap para nabi-nabi. Atau secara khusus beriman kepada para rasul. Iman kepada para nabi ini yaitu huwa al-iqraru al-jazimu bi anna Allah Ta'ala ba'atha fi kulli ummatin rasulan yad'uuhum ila ibadatillahi wahdah la syarika lah wal kufri bima yu'badu min dunih wa anna jami'ahum shadiqun musaddiqun barun rasyidun kiramun bararah atqiya'u umana'u hudatun muhtadun. Jadi anak-anak, beriman kepada para nabi dan rasul ini adalah kita mempercayai dengan keimanan yang teguh. Pengakuan kita mempercayai, mengimaninya dengan keimanan yang teguh, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus di setiap umat itu seorang rasul. Ya, kita semua sudah tahu tentu semua bahwasanya rasul kita qudwatuna nabiyuna rasuluna huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat-umat sebelum kita anak-anak, setiap umat itu Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul. Apa yang didakwakan oleh para nabi dan rasul itu anak-anak sekalian?
yaitu yad'uhum ila ibadatillahi wahdah la syarikalah. Semuanya mengajak kepada peribadatan kepada Allah semata. Beribadah kepada Allah saja dan tidak ada sekutu baginya. Dan kita mengingkari atau kita mengkufuri atau menolak, ya, mengingkari. Jadi dakwahnya para tubuh seperti itu. Bima yu'badu min dunihi. Jadi kita mengingkari semua apa-apa yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak-anak sudah tahu, sudah membaca sejarah Islam bagaimana orang-orang jahiliyah dulu. Bayangkan anak-anak, ada 360 berhala di dalam dan di sekitar Ka'bah itu anak-anak, yang dihancurkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat waktu terjadi Fathu Makkah. Bayangkan anak, ada 360 berhala. Ada 4 yang paling besar. 360 berhala yang berada di sekitar dan di dalam Ka'bah. Itu dihancurkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Wah, itu beliau SAW istilahnya mencocok, jadi ditusuk begitu Rasul dengan tongkatnya sambil membawakan ayat, dan para sahabat yang lain membacakan ayat itu, ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Nah, bagaimana sifat para nabi ini anak-anak? Wa anna jami'ahum shadiqun musaddiqun. Bahasanya seluruh para nabi dan rasul itu mereka adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar perkataannya, jujur perkataan, selalu dibenarkan perkataannya. Mereka adalah orang-orang yang sangat berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang yang jalannya lurus, mulia. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kepercayaan. Amin. Amin. Umana ujamuha umana. Jadi mereka adalah orang-orang yang dipercaya. Mereka adalah orang yang mendapat petunjuk, hudatun, membawa petunjuk, menunjuki manusia kepada jalan lurus. Mereka juga adalah orang yang dapat petunjuk. Mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan al-barahin al-zahirah, dengan burhan, dengan hujjah yang nyata, dan juga dengan ayat-ayat yang jelas. Ada yang Allah berikan mukjizat dan seterusnya. Perhatikan, ini yang perlu dipahami oleh anak-anak. Mereka semua itu seluruhnya telah menyampaikan apa yang diutus oleh Allah SWT dengannya. Jadi mereka tidak menyembunyikan sedikit pun dari apa yang diturunkan kepada mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Satu huruf pun mereka tidak merubahnya sedikit pun. Mereka tidak menambah dari apa yang diturunkan itu, bisa dalam Al-Qur'an kalau kepada Rasulullah SAW tidak ditambahkan satu huruf pun, tidak dikurangi satu huruf pun. Maka di akhir ini saya ini membawakan sebuah makna, itu wahal ala rusuli ilal balagul mubin. Bukankah kewajiban para rasul itu tidak lain kecuali hanya menyampaikan dengan jelas. Coba ada yang bisa jawab? Ustaz beri hadiah lagi. Siapa rasul yang pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Angkat tangan yang bisa jawab. Nabi Ibrahim. Ahsanta barakallahu fiik, tapi masih keliru. Ya? Nabi Nuh alaihi salam. Ada dua yang jawab ini. Bagaimana ini? Dibagi dua berarti air zam-zamnya. Ayat barakallahu fiik. Iya, jadi rasul pertama yang diutus Allah adalah Nabi Nuh alaihi salam. Dan tentu yang terakhir adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, bayangkan setiap umat diutus oleh Allah seorang rasul. Ustadz ingin bertanya, dan banyak sekali nabi-nabi, tentu lebih banyak. Perhatikan, siapa yang bisa jawab berapa jumlah para nabi? Ya,
25. Ya. 314. Para nabi. Ahsanta barakallahu fiik. 124.000. Nah, dari 124.000 para nabi ini ada 300 lebih salah sumiatin wa bid'ata asyar. Ada 300 belasan lebih para rasul. Dan nilai itu salah sumiatin wa khamsata asyar. Jadi dari yang lain dari hadis Imam Ahmad bin Hanbal dari Abu Dzar itu, jadi oleh dari itu kita bisa mengatakan anak, jadi bid'ah itu anak-anak artinya bid'atu itu atau bid'ata itu artinya bilangan dari angka 3 sampai 9 gitu ya. Ya, jadi para rasul itu jumlahnya sekitar 313 sampai 315. Jadi bilangan di antara itu. Karena sudah dibatasi. Sebenarnya kalau bid'ah itu artinya 3 bilangan 3 sampai 9. Ya. Jadi diambil dari hadis ini tadi, jadi 3 antara 313 sampai 315. Nah, perhatikan anak soleh semua dan solihah di atas. Ya, Ustaz bertanya, siapa di antara para nabi dan rasul itu yang Allah angkat sebagai khalilnya, sebagai kekasihnya? Ya, ahsantuna. Oh, masya Allah, benar jawaban di atas. Iya, nabi yang di atas sebagai Khalilur Rahman adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, masya Allah. Masya Allah. Berarti kalau diuji ini dapat 100 semua ini ya, termasuk anak solihah di atas ini. Masya Allah. Baik, barakallahu fikum. Kalau yang diajak berbicara Allah itu siapa? Nabi Isa. Ya, Nabi Musa alaihi salam. Barakallahu fiik. Masyaallah. Terus kalau nabi yang diangkat diwafan oleh Allah di atas langit sana siapa? Nabi Idris. Nih, coba perhatikan. Anak-anak yakin gak? Coba bagaimana keyakinan kalian tentang Nabi Isa? Nabi Isa itu masih hidup atau sudah mati? Angkat tangan, jangan bicara kayak di pasar gitu. Ayo angkat tangan, kita dalam majelis ilmu ini, ya. Apakah Nabi Isa itu sudah wafat, sudah mati atau masih hidup? Sudah mati. Sudah wafat, ya. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ya. Bagaimana? Mana dalilnya? Baik, perhatikan. Perhatikan ini ada sedikit rahasia anak-anak. Perhatikan. Qala Allah Ta'ala, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Allah berfirman, berkata kepada Nabi Isa,
Inni mutawaffika, saya akan mewafatkan engkau dan mengangkat engkau di sisiku. Jadi Nabi Isa itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perhatikan. Anak soleh dengarkan baik-baik. Ada tadi mengatakan Nabi Isa masih hidup, ada yang mengatakan sudah mati. Perhatikan anak-anak. Jadi ada sedikit beda istilah antara kata wafat dalam bahasa Arab ini dengan kata al-maut. Perhatikan. Ya. Jadi begini nak. Dalam sebuah kitab ada ditulis oleh Syekh Fauzan Al-Ansari rahimahullah taala, ada nama kitabnya ini nak. Perhatikan, yaitu dalam kitab namanya Fathur Rahman Bikashfi ma yaltabisu fil Quran. Fathur Rahman Bikashfi ma yaltabisu fil Quran, yaitu Allah yang betul membuka pintu dari hal-hal untuk menyingkap hal-hal yang masih samar atau masih iltibas, artinya masih samar-samar hukumnya atau samar-samar untuk diketahui ilmunya oleh sebagai manusia ya yang ada dalam Al-Quran. Perhatikan anak-anak, bagaimana kita mengartikan ini, menafsirkan ayat ini. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, sesungguhnya engkau wahai Isa, kami akan mewafatkan engkau dan mengangkat engkau di sisiku, katanya Allah kepada Nabi Isa. Itu nak, kata wafat itu lebih umum dari kata al-maut atau amata yumitu. Ya, yaitu apa? Ada ayat yang lain anak-anak. Allah berfirman, perhatikan, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi mananiha. Allah lah yang mewafatkan jiwa atau seseorang hina mautiha, tatkala dia mati. Wallati lam tamut fi manamiha, dan jiwa yang belum mati tatkala dia diwafatkan dalam keadaan dia sedang tidur. Makanya anak-anak, apa doa yang kita baca kalau kita bangun dari tidur itu anak-anak? Ya? Subhanallah. Aha. Apa yang dibaca doa bangun tidur anak-anak? Masa tidak pernah membaca doa ini anak-anak? Nih, kan kita tidur tadi, tapi kita mengatakan segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami apa? Setelah kami dimatikan dan kepadanya kami akan kembali. Jadi anak-anak, berpisahnya ruh dari jasad ini anak-anak, perhatikan, itu namanya wafat. Bisa berpisah selamanya, yaitu tatkala kita meninggal. Bisa juga berpisah sementara tatkala kita berada dalam keadaan tidur. Ya, paham? Jadi ada orang anak-anak ya yang tidur tapi tidak bangun-bangun lagi. Jadi udah, berarti betul-betul sudah Allah pisahkan ruh dengan jasad. Jadi kata maut, al-maut itu artinya apa anak-anak? Yaitu dipisahkan ruh dari jasad kita. Ada yang terpisah untuk selama-lamanya, itulah kematian. Ada yang dipisah sementara, itu saat kita tidur. Maka tidak heran orang lagi tidur bisa bermimpi ketemu orang sudah meninggal. Atau mungkin dia tidur bisa di sini, kalian tidur, kita di sini. Kita bisa sampai ke Jakarta atau mungkin ke Saudi Arabia atau ke Amerika atau kemana-mana melanglang buana. Nah itu ruh kita yang pergi itu, nah. Ketemu dengan orang meninggal dan sebagainya. Karena kita berada dalam satu alam saat itu, yaitu diwafat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, Nabi Isa itu anak-anak soleh sekalian diwafatkan oleh Allah, bukan berarti dia alaihissalam itu mati, tapi diwafatkan, diangkat ke langit, berada di alam namanya alam malakut, di atas langit sana anak-anak. Tidak di alam barzah, tidak di alam kubur, tapi di alam malakut, katanya para ulama dalam kitab itu tadi, dalam kitab Fathur Rahman bi Kashfi ma yaltabisu fil Quran oleh Syekh Fauzan Al-Ansari. Bisa dipahami anak-anak? Ya. Jadi seperti itu. Jadi bisa tadi ingat tadi apa bedanya antara wafat dengan al-maut tadi? Ada yang mencatat? Kata wafat itu lebih umum dari kata al-maut. Jadi kita tidur juga itu dalam mati, bahkan para ulama dikatakan atau dikatakan itu adalah al-maut as-shaghir. Jadi kematian kecil tidur itu anak-anak. Dan diangkat pena saat kita tidur itu. Kalau kita lakukan sesuatu lagi itu tidak kita kena beban taklif, ya. Pada siapa aja nak diangkat pena? Siapa yang ingat? Ya, diangkat pena itu dari 3 orang, ya, atau 3 golongan. Siap apa aja mesti ada yang ingat? Anis sobi hatta yahtalim, dari anak-anak, ya, anak kecil sampai dia, kalau bagi laki itu dia sudah mimpi basah, jadi sudah balik, jadi belum dicatat amalnya atau dosa-dosa yang dilakukan. Nah, anil majnun hatta yafi, dari orang gila sampai dia kembali sadar atau kembali waras. Yang ketiga anin naimi hatta yastaiqidha, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi diangkat pena, tidak dicatat amalnya. Baik, barakallahu fikum. Nah, para nabi dan rasul ini, kata Syekh di sini, semuanya dakwah mereka itu satu. Dari yang pertama dari Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW itu di dalam pokok agama ini adalah satu. Nah, adapun cabang-cabang syariat itu untuk berbeda-beda setiap nabi dan rasul. Atau Ustaz tanya lagi anak-anak, mungkin Anda bisa jawab. Ya, apa perbedaan antara nabi dengan rasul? Jangan bicara banyak-banyak, angkat tangan mau jawab biar dapat faedah juga buat yang lain. Apa perbedaan antara nabi dengan rasul? Jangan takut nak, sampaikan aja apa yang Anda ketahui. Naam, Alvin. Ya, atau mungkin anak-anak solihah di atas. Ini karena malu nih yang lain ini. Ya, apa perbedaan nabi dan rasul? Jawab saja, Naam. Asal. Ahsan, tabarakallahu fiik. Masya Allah. Iya, jadi para ulama berbeda-beda memberikan takrif atau perbedaan antara nabi dan rasul. Ini yang intinya anak-anak. Rasul itu adalah ar-rajulu uhiya ilaihi bi syar'in jadid. Rasul itu adalah seorang laki-laki yang diwahyukan kepadanya dengan syariat yang baru. Adapun nabi tidak membawa syariat yang baru. Misalnya ada yang sezaman, yaitu antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Lut, satu zaman. Nabi Lut bukan seorang rasul, ya, nabi, ya, karena mengikut syariat Nabi Ibrahim. Atau Nabi ini Nabi Musa dengan Nabi Yusa, ya, yang menemani waktu perjalanan mencari Nabi Khidir itu, ya. Nabi dan Rasul, kalau Afan tadi usah keliru ya, Nabi Lut termasuk Rasul ya. Baik. Jadi itu Jadi Nabi Yusa ini mengikuti ajaran atau syariat dibawa oleh Nabi Musa. Dia seorang nabi, bukan seorang rasul. Ya. Baik, barakallahu fikum. Ya, kembali ke masalah ini anak-anak, yaitu kemudian kita sampailah kepada keimanan kita kepada Alkitab. Perhatikan, ya, kita semua
memahami dengan baik tentunya bahwasanya al-iqrar, jadi kita mengakui, mengimani terhadap kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabinya yang mulia, disucikan dari kedustaan atau kebohongan, dari seluruh hal-hal yang batil. Dalam sebuah ayat dalam surat Asy-Syura Allah berfirman, "Wa qul amantu bima anzalallahu min kitab." Katakanlah, aku beriman terhadap apa-apa yang Allah turunkan dari kitab. Ai bi kulli kitabin anzalallahu ala ayyi rasulin. Nah, coba perhatikan ini anak. Jadi kita beriman kepada seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah kepada rasul-rasul. Anak-anak semua sudah hafal dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah tentunya ya. Apa itu? Ya? Apa nak? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nah, itu lihat perbaikan Rasul, yaitu masih Rasulullah SAW. Amanah Rasul, beriman bima unzilahi min rabbih. Rasul dan orang-orang beriman kepada apa-apa yang Allah turunkan kepadanya dari Rabb-nya. Semuanya Rasul dan orang beriman itu kullun amana billahi, mereka beriman kepada Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Nah, kemudian ini lihat, la nufarriqu baina ahadin min rusulihi, mereka tidak beda-bedakan antara para rasul itu. Jadi semuanya diimani anak-anak. Ya. Nah, tentang masalah ini, jadi kitab-kitab ini nak datang satu sama lain itu saling membenarkan. Jadi sebagaimana tentang Injil itu, ya, Allah mengatakan musaddiqan lima baina yadayhi. Jadi sebagai pembenar pada apa-apa yang ada di depannya. Jadi nanti termasuk kitab-kitab terdahulu dan juga kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Dan tentang masalah Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Adapun Al-Quran anak-anak membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Jadi kitab Injil, Taurat, Zabur dan seterusnya, dan sebagai untuk menguji. Jadi ada yang keliru atau ada yang disimpangkan oleh umat sebelumnya, itu ditetapkan atau diluruskan, dibenarkan dalam Al-Quran ini sebagai batu ujian. Jadi ini sebagai ukurannya. Nah, yang terakhir anak-anak, yaitu kita beriman kepada hari akhir dan sudah kepada qada dan qadar. Perhatikan anak-anak, bagaimana sebenarnya atau bagaimana penjelasan tentang beriman kepada hari akhir ini, yaitu wa huwa al-imanu bi kulli ma akhbarallahu bihi mimma yakunu ba'dal maut. Jadi anak-anak, batas antara kita hidup pada dunia ini dengan alam akhir itu kematian. Jadi kita beriman kepada seluruh apa yang Allah kabarkan, beritakan dari apa yang akan terjadi setelah kematian.
Jadi tatkala kita dari sejak kita dimasukkan dalam kubur, di mana kubur itu adalah anak-anak itu peristirahatan akhir atau yang bagaimana? Benar gak pernyataan orang bahwa kubur itu adalah peristirahatan yang terakhir? Ya? Tidak benar anak-anak. Bahkan dia adalah awwalu manazilil akhirat. Dia bahkan kubur itu adalah tempat pertama dari perjalanan kita menuju kampung akhirat. Jadi sejak kita kematian kita, kemudian nanti manusia akan terpisah antara dua kelompok, sebagian akan masuk surga, sebagian masuk neraka. Kita beriman kepada fitnah kubur. Perhatikan ini, fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur anak-anak? Ya, ya, ada azab kubur, ada fitnah kubur. Ya, siapa yang bisa jawab? Fitnah kubur itu anak-anak adalah 3 pertanyaan itu. Man rabbuka, ujian, wa ma dinuka, wa man nabiyuka, atau wa mal rajulul ladzi bu'itsa fikum. Jadi anak-anak, kalau besok-besok anak-anak yang akan ikuti ikhtisas itu sudah diberi kisi-kisi dahulu anak-anak. Jadi kita ini anak-anak lewat lisan Rasulullah SAW telah diberitahu ada tiga pertanyaan yang akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, yaitu man rabbuka, wa ma dinuka, wa man nabiyuka, wa man rajulul ladzi bu'itsa fikum. Siapa yang laki-laki yang diutus kepada dia? Itu Muhammad SAW. Nah, bagi orang beriman dia akan bisa jawab. Nah, ini kisah yang panjang. Sudah Isa? Sudah Isa belum? Ya, Ustaz lanjutkan sedikit saja kalau gitu. Baik. Kami Ismail Ustaz kata dari hari terakhir ya. Baik, perhatikan. Jadi anak-anak, tahukah kalian yang Ustaz lanjutkan di kita masalah keimanan pada hari akhir ini anak-anak? Perhatikan dalam hadis yang panjang, hadis Al-Bara bin Azib itu diceritakan bagaimana. Jadi kalau orang beriman itu dia bisa menjawab, "Man rabbuka?" Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. "Wa ma dinuka?" Dini al-Islam, agamaku adalah Islam. "Wa mar rajulul ladzi bu'itsa fikum?" Siapakah laki-laki itu kepada kalian? "Huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam." Begitu dia bisa jawab seperti ini, an sadaqa abdi. Ditanya lagi oleh malaikat ini, "Wa ma amaluka?" Apa yang kamu lakukan di dunia sehingga kamu bisa jawab? Lihat ini anak-anak, dijawab oleh orang beriman itu, qara'tu kitaballah fa amantu bihi wa saddaqtu bihi. Aku membaca kitabullah, tentunya membaca hadis-hadis Nabi. Aku beriman kepadanya dan aku membenarkannya. Ya, paham anak-anak? Jadi 3 pertanyaan. Kemudian saat itu nanti begitu bisa itu dibuka pintu dari pintu-pintu surga, ya. Datanglah harum semerbak dari surga. Nanti anak-anak, amal soleh kita di dunia ini, perhatikan, amal soleh kita di dunia ini Allah akan jadikan nanti seorang, kalau laki-laki, seorang laki-laki yang gagah, yang pakainya sangat indah, harum semerbak wanginya. Waktu ditanya, siapa engkau? Ditanya oleh ruh orang beriman ini yang sudah kembalikan jasanya pada ruhnya itu, siapa engkau? Aku ana amaluka as-solih. Saya adalah amal-amalmu yang solih. Dengar anak-anak. Jadi Allah Maha Kuasa menjadikan amal soleh kita di dunia ini nanti dijadikan ada jisimnya atau ada jasadnya, berupa kalau laki-laki begitu, laki-laki yang gagah wajahnya, ya, yang sangat rupawan. Kalau bagi wanita itu seorang yang cantik jelita dengan gaun yang sangat indah, pakaian sangat indah, dengan harum yang semerbak. Itulah yang menambah kita di alam kubur anak-anak. Jadi sebagai wasiat buat diri dan ustadz dan anak-anakku yang soleh dan solihah, coba anak-anak
Setelah kita ketahui ini anak-anak, ada bocoran dari Rasulullah SAW tentang perkara kuburan itu. Jadi anak-anak, kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada dengan mengamalkan rukun iman yang 6 ini, kemudian anak-anak kita laksanakan apa yang menjadi konsep dari keimanan itu, kita beramal yang soleh atas dasar keimanan ini dengan ikhlas dan sunnah, maka nanti seluruh amal kita itu Allah akan jadikan dia berupa seorang laki-laki atau seorang wanita yang cantik atau yang gagah, pakaian yang sangat indah dan harum semerbak. Itu yang menemani kita di alam kubur anak-anak. Nah sebaliknya, kalau orang yang banyak berdosa, ya, lama dia melakukan ketaatan, kalau dalam kemaksiatan cepat dia lakukan, nanti akan ditemani oleh orang yang hitam, yang menakutkan, buruk wajahnya, buruk pakainya dan bau busuk. Nasallallahu alaihi. Baik, kemudian terakhir yaitu beriman kepada takdir Allah, yaitu iman kepada qadar ini, yaitu kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir seluruh makhluknya ini. Ya, anak-anak mungkin sudah ingat, kemarin sudah pernah sampaikan, ada 4 perkara yang akan dicatat pada kita pada janin yang ditiupkan ruhnya itu setelah umur 120 hari, ya. Kemudian ini juga anak-anak untuk anak-anak pahami, jadi tentang bikat bi amalihi wa ajalihi, wa rizqihi wa sakun au sa'idun. Kemudian anak-anak, jadi kita semua ini berjalan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahkan anak-anak, takdir makhluk ini Allah telah catat, telah tetapkan, ya, sebelum diciptakan langit dan bumi ini 50.000 tahun sebelum diciptakan dengan bumi. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, ya, dia mendengar Rasulullah bersabda, kataballahu maqadiral khalaik. Allah Subhanahu wa taala menulis takdir makhluknya, seluruh makhluk, 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Bayangkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala, misalnya seperti malam ini, Allah takdir kita bisa duduk di sini anak-anak, ya, kita bisa mengkaji Al-Quran dan Sunnah di Masjid Al-Amir ini adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita bersyukur kepada Allah ditakdirkan kita dengan takdir yang baik. Bagaimana tidak anak kita bersyukur? Allah berikan kita ketenangan, turunkan rahmat, malaikat menaungi kita, dan Allah menyebut-nyebut nama kita di hadapan malaikat yang berada di atas sisinya sana. Taib, aktafi bihada, insyaallah sanuwasil ma'akum fi usbu' al-qadim atau usbu'aini al-qadimaini insyaallah taala. Taib, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma ti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al sarana ala man zalamana wa ansurna ala man a'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.